Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Statistika dan Desain Eksperimen. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Jadi nanti mungkin teman-teman sudah pernah familiar ya dengan kata-kata korelasi. Ya. Nah, korelasi ini datanya ada korelasi atau tidak, gitu ya. Ada hubungan atau tidak. Gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar terkait dengan regresi linier sederhana. Ya. Ada kata sederhananya, artinya kalau sederhana ya, kita hanya menggunakan satu X. Gitu ya. Nah, apa itu X gitu ya, atau X1 nanti akan kita pelajari berikutnya. Ya. Oke, sebagai pendahuluan, ya, kita umumnya ingin mengetahui hubungan antar peubah. Ya. Jadi kalau misalkan ada dua peubah, ya, ada dua peubah, peubah itu variabel ya, jadi ada X, ada Y misalkan. Kadangkala kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antar variabel X dengan variabel Y. Oke, apakah ada hubungan berat badan dengan tinggi badan? Apakah semakin berat, nah dia semakin tinggi, atau sebaliknya? Ya, terkadang kita ingin mengetahui itu, ya, mengetahui hubungan antar peubah, antar variabel. Ya, analisis korelasi itu digunakan untuk melihat keeratan hubungan linear ya, antar dua peubah. Ya, jadi antar dua peubah. Korelasi itu hanya bisa melihat hubungan ya, hubungan keeratan dan arah keeratan dan arah ya, antar dua peubah atau variabel. Ya. Jadi nggak bisa korelasi itu kita melihat korelasi 3 peubah, 4 peubah, 5 peubah. Ya, jadi korelasi itu hanya bisa dilihat antar dua peubah. Misalkan ada X, ada Y, ya, variabelnya atau peubahnya. Ya, kita ingin melihat apakah ada kekuatan ya, atau keeratan hubungan antara X dan Y. Ya, hubungannya lemah, sedang, atau kuat. Ya, korelasinya lemah, sedang, atau kuat sekali. Ya, kemudian arahnya, ya, hubungannya dia positif atau negatif. Ya, ketika X-nya naik, apakah Y-nya ikut naik? Ya, X-nya turun, apakah Y-nya ikut turun? Atau sebaliknya? Ya, kalau sebaliknya, itu namanya arahnya negatif. Ya, ketika X-nya naik, ya, Y-nya turun. Itu hubungannya hubungan keterbalikan. Ya, itu namanya hubungannya negatif. Ya, kalau sama-sama searah, ya, X-nya naik, Y-nya naik, nah itu namanya hubungannya positif. Ya, korelasinya positif. Ya. Nah, yang kedua, itu ada namanya analisis regresi. Jadi akan ada dua tema yang akan kita bahas. Ya. Pertama korelasi, yang kedua adalah regresi. Nah, regresi adalah pengembangan dari korelasi. Ya. Nah, kalau korelasi kita hanya melihat keeratan dan arah hubungan antara dua peubah, gitu ya. Nah, kalau regresi kita juga bisa melihat hubungan sebab akibat. Ya. Kita juga bisa melihat sebab akibatnya. Apakah X merupakan sebab dari Y, gitu ya. Y adalah akibat dari si X. Nah, yang jadi sebab itu disimbolkan dengan X. Ya, akibatnya adalah Y. Ya. Sebab adalah X, akibatnya adalah Y. Ya, contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya gini. Ya. Misalkan ini ada dua peubah, ini X, ini Y, misalkan. Ya. X sama Y. Kalau kita ingin melihat korelasi, ya, apakah ada hubungan, apakah ada korelasi antara intensitas hujan dengan banjir? Ada hubungannya. Ada itu hubungan. Hubungannya apa? Erat, lemah, gitu ya. Lemah, sedang, atau tinggi, atau tinggi sekali. Gitu ya. Itu biasanya tinggi, ya. Hubungannya tinggi. Arahnya apa? Positif apa negatif? Positif. Gitu. Kenapa? Ya karena semakin banyak, semakin sering hujan, ya, semakin banyak intensitas hujan, ya, debit airnya juga semakin naik, gitu ya. Peluang untuk banjirnya juga naik. Ya. Itu hubungannya positif. Ya. Itu arahnya positif.
ya, arahnya positif. Ya. Kemudian kalau regresi gimana? Apakah X menyebabkan ya? Apakah benar? Ya, apakah benar hujan itu mempengaruhi Y? Gitu. Banjir itu diakibatkan oleh hujan. Ya, itu namanya regresi. Ya, sebab akibat. Ya. Kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh hujan terhadap banjir. Ya. Ada dampaknya nggak hujan terhadap banjir? Nah, itu regresi. Ya. Misalkan contoh kedua, ya, misalkan dikasih pupuk ya, kasih pupuk terhadap tanaman ya, tanamannya subur. Gitu ya. X-nya berarti pemberian pupuk, ya, Y-nya adalah kesuburan tanaman. Misalnya, gitu ya. Apakah ada hubungan apa enggak? Ada korelasinya apa enggak? Ya ada jelas. Ya. Tanaman dikasih pupuk, ya, semakin dikasih pupuk ya semakin subur tanamannya. Ya. Hubungannya erat ya, dan positif. Ya. Hubungannya positif. Ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, misalkan sini ada tinggi badan dan berat badan. Gitu ya. Apakah ada hubungannya? Ya? Ada korelasinya apa enggak? Gitu ya. Nah, biasanya kalau orang semakin tinggi itu semakin berat, gitu ya. Semakin tinggi itu biasanya semakin berat karena ada uh, massa otot ya, massa otot, massa tulang, gitu ya. Jadi semakin tinggi biasanya, gitu ya, itu semakin berat. Gitu ya. Kenapa ada kata biasanya? Ya karena tidak semuanya. Ya. Artinya apa hubungan atau korelasinya tuh tidak terlalu tinggi, ya, atau sedang atau lemah. Gitu ya. Karena apa ya ada orang ya yang tinggi tapi misalkan tingginya 180 cm, ya, tapi bobotnya 70 kilo. Ya. Mungkin ada orang yang 150 cm, ya, tapi bobotnya 100 kilo. Ya, ini artinya kan tidak searah. Ya. Mungkin ada korelasinya, tapi lemah. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat sebab akibatnya, pakainya regresi. Ya. Apakah benar gitu ya, tinggi badan mempengaruhi berat badan? Ya. X mempengaruhi Y. Apakah X menjadi sebab dari si Y? Apakah Y merupakan akibat dari X? Nah, itu namanya regresi. Ya. Nah, ini korelasi ya. Pertama kita bahas korelasi dulu. Ya. Kekuatan ya, atau keeratan dan direction atau arah. Ya. Pastinya harus linear ya hubungannya antara dua variabel. Ya. Kuantitatif ya, harus kuantitatif. Ini yang kita pelajari kuantitatif. Ya. Sebenarnya bisa kualitatif, ya, tapi tidak kita pelajari di sesi ini. Ya. Jadi bentuknya bentuk angka ya, numerik. Ya. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya variabel X sama variabel Y. Ingat ya, korelasi hanya dua variabel. Ya. Contohnya misalkan X sama Y atau X1 dengan X2. Ya. Bebas ya, silakan. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan X sama Y. Ya, karena kita ini nanti ujungnya ke regresi. Ya. Nah, contohnya gini, kalau misalkan ada di data gitu ya, X misalkan ini intensitas hujan, ini misalkan Y-nya ada debit air. Kalau kita perhatikan tuh ya, semakin ke kanan, semakin tinggi nilai Y-nya. Betul ya? Misalkan ini X-nya di sini, sama X-nya di sini. Perhatikan ya. Ya, semakin jauh X-nya, ini X1, ini Y1 misalkan. Ya, ini X2, ini Y2 misalkan ya. Semakin ke kanan X-nya, semakin tinggi Y-nya. Ya. Artinya apa? Yaitu artinya hubungannya positif. Ya. Semakin tinggi X, semakin besar X, semakin besar Y. Ya. Semakin besar X, nah, semakin besar Y. Ya, itu namanya hubungannya adalah positif. Ya. Hubungannya positif. Kalau kebalikannya, itu hubungannya negatif. Gitu ya. Nah, contohnya apa ya? Kalau misalkan hubungannya negatif. Ya. Nah, itu akan kita bahas ya di bawah ya. Nah, akan kita bahas di bawah. Ya. Nah, itu kita lihat. Kalau hubungannya positif, nah garisnya seperti ini. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Ini garisnya. Ya. Namanya ini positif. Ya.
Nah, coba kita lihat ilustrasi berikutnya. Nih, ini jelas ya, ini positif. Semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Nah, kalau ini, nah hubungannya tidak linear. Ya. Hubungannya tidak linear. Ya, kuadratik. Ya. Kenapa? Ya karena di sini naik gitu ya. Setelah X tertentu dia turun. Ya. Nah, hubungannya tidak linear. Ya. Oleh sebab itu dia tidak punya korelasi, tidak punya hubungan. Sama dengan gambar tiga. Ya, dia naik, turun, naik, turun, naik. Gitu. Hubungannya tidak linear. Linear itu garis lurus ya, garis lurus. Ya, hubungannya tidak linear. Bingung ya, kadang naik, kadang turun, ya, dan naik, kadang turun. Berarti tidak punya korelasi. Nah, kalau ya gambar 4, nah ini bentuk O ya, bentuk nol. Nah, ini juga tidak punya korelasi. Ya, karena bingung mana garisnya. Bisa aja saya garis ini, bisa aja gini, bisa aja gini, ya, bisa aja gini, ya, bisa aja gini. Gitu. Bingung, ya, karena bentuknya nol, ya, bentuk O. Ya. Nah ini juga tidak punya korelasi. Nah, itu asosiasinya. Ya. Nah, arah ada positif dan negatif. Kalau arahnya positif, ya, kalau ketika X-nya naik, Y-nya ikut naik, gitu. Atau X-nya turun, Y-nya ikut turun, searah. Positif itu searah, gitu. Kalau negatif dia berkebalikan. Kalau X-nya naik, Y-nya malah turun, ya. Dan kebalikannya. Ya. Ini contohnya. Ya. Kalau negatif, bentuk eh, garis-garisnya itu dari atas ke bawah sini. Ya. Ini hubungan negatif. Kenapa? Lihat, semakin X-nya semakin jauh, ya, nilai Y-nya semakin kecil. Ya. Ini X1 misalkan. Ini nilai ya, X1 itu maksudnya nilainya. Ya. X2, ini 1, ini 2. Ketika nilai titik sini nih, ya, di titik bintang yang ini misalkan ini 3,10 misalkan gitu ya. Semakin naik X-nya ya 6, Y-nya malah turun ya 5 misalkan Y2 ya. Ini hubungannya negatif. Arahnya negatif. Ya. Nah, kalau ini ya zero ya, bentuknya O. Ya, ini nggak jelas ya, nggak punya korelasi. Ya, kalau ini jelas ya, positif garisnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat kasus yang positif korelasi ya tadi ya. Di sini simbolnya ada R kecil. Ya. Ini namanya simbol korelasi. Ya, korelasi itu nilainya itu berkisar dari -1 sampai 1. Nilainya itu berkisar dari -1 sampai 1. Nah, ini biasanya dibagi jenis-jenis korelasi. Ya. Ini misalkan 0, gitu ya, nggak punya korelasi. Ini di sini 0,3, ya, di sini 0,6, di sini 0,9. Ya. Ini batas maksimumnya. Ini 1. Ya. Kalau yang negatifnya juga sama aja ya cara bacanya. Ya, cuma bedanya kalau yang negatif adalah hubungannya kebalik. Kalau ini adalah nilai keeratannya, kekuatannya. Jadi kan ada dua ya, keeratan atau kekuatan. Yang kedua adalah arah. Ya. Kalau ini saya berbicara terkait dengan kekuatannya. Ya. Kalau dari 0 sampai 0,3 itu namanya sangat lemah. Ya. Korelasinya sangat lemah. 0,3 sampai 0,6 itu namanya lemah. Gitu ya. Ini sedang, ya. Ini tinggi. Ya. Ini sangat tinggi ya. Ini ada satu lagi nih kurang nih. Ya. 0,3, 0,6, di sini 0, berapa ya? 0,8 kalau misalnya ya. 0,7 ya. 0,7 kalau nggak salah. Jadi di 0 sampai 0,3 sangat lemah, 0,3 sampai 0,6 itu lemah, ya. 0,6, 0,7 adalah sedang, ya. Kemudian 0,7, 0,8, sorry, 0,8 ya.
0,8 sampai 0,9 tinggi, ya 0,9 sampai 1 sangat tinggi. Ya. Oke, kalau kita lihat dari angkanya ya nilainya, di sini bisa kita lihat ya 0,58, 0,95 sama 0,7. Ya. Kalau kita lihat bentuk grafiknya ya, nah ini kan 0,58 gitu ya. Kalau kita tarik garis lurus, ini masih banyak jeda renggang-renggangnya gitu ya. Banyak jeda atau renggangnya. Ya. Semakin kuat nilai korelasinya ya, berarti semakin kecil renggangnya. Ya. Ya, 0,7 lebih kuat ya daripada 0,58. Coba dilihat ya. Nah, renggang-renggang antar observasi ya dengan garisnya, nah itu semakin kecil jaraknya. Apalagi yang ini ya, ini rapat gitu ya. Karena semakin kuat lagi ya, sangat kuat nilai korelasinya. Ya, sangat kuat. Ya. Nih patokannya ya 0, 0,3, 0,6, 0,8, 0,9, 1. 0,95 kan sangat kuat nih di sini banget nih. Ya, 0,7 ya di sini sedang lah. Ya, ini sedang. Ya, 0,58 di sini lemah korelasinya. Hubungannya lemah. Renggang-renggang gitu ya. Semakin rapat semakin berkorelasi, kuat, semakin kuat. Ya. Kalau negatif ya sama aja, arahnya aja bedanya. Ya. Arahnya berkebalikan. Ya. Kalau X naik, ya Y-nya turun. Gitu. Tuh lihat ya. Kalau saya garisin, gitu ya. Jaraknya renggang ya. Titik sama garisnya jaraknya renggang-renggang. Ya, karena 0,58 negatif. Ya. Semakin kuat, ini semakin kuat nih. Semakin mendekati negatif 1, berarti semakin kuat. Ya, semakin kuat. Karena arahnya negatif ya. Semakin mendekati negatif 1, semakin kuat. Ya, semakin rapat. Apalagi yang ini ya, rapat. Negatif 0,9. Ya, semakin rapat. Dia semakin rapat, semakin kuat. Ya. Kalau arah mah ya tinggal dilihat aja ya. Arahnya kalau negatif ya seperti ini ya. Kalau positif kayak gini. Ya. Bagaimana cara mencari nilai dari korelasinya? Ya. Nah, simbolnya kan R tadi. Korelasi antar X dan Y. Ya. Korelasi X dan Y. Rumusnya adalah SXY dibagi akar dari SXX dikali akar dari SYY. Ya. Gimana cara nyari SXY-nya? Ya gini caranya. Ya. N, ya, total sampelnya, ya, number of observasinya, dikali sigma XY. Jadi X kali Y dulu, baru disigmakan. Dikurangi ya sigma X dikali sigma Y. Itu cara cari SXY. Sama dengan cari SXX ya, dengan cara ini kuadratin dulu, baru disigmakan, dikali N, baru dikurangi, ini disigmakan dulu, baru dikuadratin. SY juga sama. Ya. Ingat, semakin mendekati 1, semakin kuat. Ya. Tapi standarnya tadi ya, 0,3, 0,6, 0,8, 0,9, itu biasanya yang banyak rule of thumb. Ya. Jadi kebanyakan peneliti menyebutnya seperti itu. Ya. Tapi yang pasti adalah semakin mendekati 1, semakin kuat. Terus semakin mendekati negatif 1, semakin kuat. Ini hanya arah. Ya, negatif sama positif hanya arah. Contohnya, misalkan gini, saya ingin melihat hubungan antara pengeluaran iklan dan banyaknya penjualan. Jadi X-nya adalah biaya yang saya keluarkan untuk beriklan. Y-nya adalah penjualan yang saya dapat. Gitu ya. Kalau saya ngiklan, gitu ya, berapa penjualan yang akan saya dapatkan? Ya. Itu X sama Y. Apakah ada hubungannya? Ya, apa ada hubungannya ya? Ngiklan sama jualan? Gitu ya. Ada hubungan apa enggak? Ya sudah, gitu ya. Kita lihat, kita cari nilai R-nya atau korelasinya tanpa menghitung, ya, tanpa menghitung dengan cara memplotkan antara X dan Y. Kita bisa langsung tahu ya. Misalkan ini observasi punya siapa nih? Ya, X-nya berarti ini 15 ya. Nih, ya. Y-nya berarti 60.
Berarti ini punya observasi cabang yang ke-10. Itu ya cara baca scatter plot ya. Ini berarti punya cabang nomor berapa ini? Ya, cabang 9. Ya. 14,56. Ini punya cabang 9. Gitu ya. Tanpa menghitung. Ya. Kita bisa menduga nih. Ya. Ini kira-kira ada korelasi apa enggak. Ya ini ada ya, kelihatan ya. Kelihatan garis ya. Membentuk suatu garis linear. Ya. Kelihatan ini korelasi. Ya. Berkorelasi. Korelasinya positif atau negatif. Gitu ya. Ya arahnya gini, berarti positif. Ya. Semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Ya, berarti arahnya positif. Ya. Sekarang yang kedua, erat apa enggak, kuat apa enggak. Gitu ya. Lihat nih, rapat apa enggak. Gitu ya. Ini kayaknya rapat. Gitu ya. Nah, kalau rapat berarti sangat kuat atau kuat. Ya. Mendekati satu. Kita bisa menduga, oh ini kayaknya hubungannya positif dan kuat. Ya. Hitung. Gitu, supaya lebih pasti. Ya. Dihitung. Jadi kita punya hanya ini ya, datanya kita punya hanya ini. Ya. Sekarang kita ingin mencari nilai SXY. Ya. Caranya gimana? Ya. N dikali sigma XY. N kita udah dapat ya. N adalah jumlahnya ada 10 cabang. X kali Y. Nah ini kita belum dapat. Ya. Dapat dari mana? Cari X kali Y-nya. Ya. 10 kali 44, 440. Ya. 9 kali 40, 360. 11 kali 42, 462. Dan terus ya sampai bawah. 15 kali 60, 900. Ini namanya XY. Ya. Terus disigmakan. Namanya disigmakan, dijumlahin. Ya. Tambah ini, 440 tambah 360 tambah 462 terus ya sampai 900. Berarti sigma XY itu adalah 6106. Ya. Nah, ini sigma XY-nya. Ya. 6106. Nah, dikurangi sigma X. Nah, sigma X yang mana? Nah, ini sigma X. Ya, penjumlahan X-nya. Ya. 120 ya, dikali sigma Y. Sigma Y ini 500. Ya udah dihitung. Ya. Didapat 1060. Nah, itu dapat SXY-nya. Ya. Ini pembilang sudah dapat. Nah, SXX nih yang belum. Ya cari lagi. Rumusnya gimana ini? N-nya 10. Ya. Sigma X kuadrat. Nah, X kuadrat kan kita belum punya. Ya, cari berarti X kuadrat. Ya. 100 dapat dari mana? Ya 10 kuadrat. 100. 81 dari mana? 9 kuadrat. Ya. 225 dapat dari mana? 15 kuadrat. Nah, kemudian di sini ada sigma. Kemudian ditambahkan semua. Ya, didapat nilai 1470. Ya, berarti sigma X kuadrat adalah 1470. Ya. Kemudian di sini sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X kan tadi ini 120. Oke, berarti ini 120 kuadrat. Nah, jumlahin. Ya, dapat 300. Dikurangi, sorry. Ya. Nah, kemudian cari SYY. Ya udah sama ya. NS10 sigma Y kuadrat. Y kuadrat kita belum punya. Ya, cari lagi Y kuadrat. 1936 dapat dari mana? 44 kuadrat. 1600 dapat dari mana? 40 kuadrat. Oke, kemudian disigmakan. Ya, dapatlah 25440. Ya, ya, berarti ini 25440. Ya. Sigma Y yang mana? Ya ini, 500. Ya, berarti ini 500 kuadrat. Nah, dihitung hasilnya 4400. Ya, kemudian masukin aja rumus korelasi. Ya, didapatkan nilai 0,9226. Ya, mendekati 1. Ya, antara 0,9 sampai 1 ya, berarti sangat kuat.
positif yang sangat kuat ya, antara pengeluaran untuk iklan dan banyaknya penjualan. Ya, itu namanya korelasi. Nah, terkadang ada penyalahgunaan nih koefisien korelasi. Gitu ya. Nah, ingat ya, namanya strong korelasi atau korelasi yang kuat itu bukan berarti sebab akibat hubungannya. Ya. Tidak, bukan berarti X itu menyebabkan Y. Ya. Karena kita hanya tahu ada loh hubungannya. Hubungannya gimana? Erat apa enggak? Arahnya gimana? Positif atau negatif? Tapi kita tidak pernah tahu apakah X menyebabkan Y. Itu nanti kita pelajari di regresi. Nah, kemudian bentuknya kayak gini ya, ini jelas tidak ada korelasi. Kemudian korelasi ini itu sangat bergantung terhadap nilai anomali, ya, outliers. Kalau kita lihat nih, kalau ada outliers, gitu ya, nah ini kan terkesannya seperti ini garisnya. Gitu ya. Terkesan ini adalah hubungannya positif, ya, dan erat, gitu ya. Ini rapat-rapat, gitu ya. Nah, padahal ini adalah outliers, ya. Siapa tahu ini saya salah masukin data. Ya, padahal di sini bentuknya O, gitu ya. Sebenarnya nggak punya dia apa korelasinya. Gitu ya. Bentuknya O. Gitu ya. Nah, hati-hati ya dengan data outliers. Ya, hati-hati. Ya. Ingat ya, nah, hanya arah sama kekuatan. Ya. Nah, korelasi itu hanya arah sama kekuatan, bukan hubungan sebab akibat. Ya. Nah, kalau untuk melihat hubungan sebab akibat, itu namanya regresi. Karena X-nya hanya satu, namanya berarti regresi linier sederhana. Sederhana. Kalau X-nya banyak, ada X1, X2, ya, X3, itu namanya regresi berganda. Bahasa Inggrisnya adalah multiple. Multiple linear regression. Atau analisis regresi berganda. Kalau X-nya banyak. Ya. Misalkan Y-nya adalah penjualan. Penjualan saya itu dipengaruhi oleh biaya iklan, lokasi toko, gitu ya, banyaknya karyawan, ya, bonus salesman misalkan. Gitu ya. Nah, itu X-nya banyak. Kalau X-nya banyak, itu namanya regresi berganda. Nah, itu tidak kita pelajari di sini. Kita hanya pelajari X-nya hanya satu. Nah, which is itu X1-nya tadi apa? Biaya iklan yang dikeluarkan. Ya. Dan ingat, regresi ini bisa melihat apakah biaya iklan itu mampu mengakibatkan penjualan. Relationship, hubungan sebab akibat. Ya. Cause effect, gitu ya, cause and effect. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke data yang tadi ya. Kan gini ya, garisnya ya. Nah, tujuan dari regresi adalah kita mencari persamaan garis ini. Ya, mencari persamaan garis ini. Ini tujuannya sebenarnya regresi itu. Ya. Alfa ditambah BX. Ya. Tujuannya hanya mencari persamaan garis ini. Ya. Berapa alfanya, berapa betanya. Nah, inilah tujuan kita mencari regresi. Ya. Mencari garis ini. Ya. Itu tujuan dari regresi. Ya. Tuh, ya. Y duga atau Y topi sama dengan alfa ditambah BX. Kita tujuannya mencari garis lurus ini. X itu apa? Nama lainnya adalah peubah bebas, ya, atau peubah penjelas, atau peubah prediktor. Y itu apa? Peubah tak bebas, peubah terikat, atau peubah respon. Kenapa dikatakan X itu peubah bebas? Gitu ya? Karena X-nya bisa kita atur-atur, ya, sesuka hati. Y itu adalah akibat, ya, akibat dari X yang kita atur. Ya. Oleh sebab itu Y itu terikat, terikat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bebas. Ya, atau dia respon, ya, respon dari si prediktornya. Ya.
Jadi yang bisa kita otak-atik adalah X ya, nilainya. Ya. Kalau misalkan ini kasusnya adalah biaya apa? Biaya iklan, ya, berarti kita bisa otak-atik ya. Kalau saya mau biaya iklannya 1 juta, berapa penjualan yang bisa saya dapatkan? Ya. Kalau 2 juta, kalau 1,5 juta, ya, kalau 10 juta, berapa apa banyaknya penjualan yang akan saya dapatkan? Ya. Nah, itu hanya merespon, yaitu hanya merespon X yang saya ubah-ubah, gitu ya. Oleh sebab itu namanya Y adalah perubahan respon, atau perubahan tak bebas, atau perubahan terikat. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya. Masih ingat ya penjelasan saya terkait dengan model statistik itu adalah model stokastik. Ya, artinya ada model errornya, ya, ada komponen errornya. Error itu adalah selisih ya antara nilai asli, ya, nilai titik titik ungu ini kan nilai aslinya nih, ya, terhadap garis regresinya. Ini kan garis Y topinya. Ya. Selisih antara titik dengan garis, titik dengan garis, titik dengan garis. Ya. Selisihnya berapa? Ya. Itu namanya error. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan alfa sama betanya? Ya, tadi kan tujuan kita kan regresi kan gini, ya, mencari garis lurus, ya, alfa ditambah bx. Ya. Berapa alfanya, berapa betanya? Nah, ini yang akan kita cari. Caranya gimana? Pakai metode kuadrat terkecil. Ya, bahasa Inggrisnya adalah ordinary least square atau LS. Ya, dengan cara meminimumkan kuadrat error. Ya, jumlah kuadrat error paling kecil. Ya, dengan cara ini meminimumkan jumlah, kan sigma kan jumlah kuadrat error. Nah, nanti didapatkan nilai betanya adalah gini. Ya, sigma xi min x bar, ya, yi min y bar dibagi xi min x bar kuadrat. Nah, nilai alfanya adalah y bar dikurangi beta x bar. Jadi kalau kita ingin mencari nilai alfa, harus tahu dulu nilai betanya. Ya. Sebab itu cari dulu nilai betanya. Gimana cara nilai betanya? Ini pakai data real. Gitu ya. Contohnya gini. Ya. Kan kita punya data cuma x sama y ya tadi ya. Nah, sekarang kita ingin melihat beta. Beta rumusnya adalah ini. Ya. Xi min x bar. Ya. Ini harus kita cari dulu Xi min x bar. Ya udah, cari Xi min x bar. Caranya gimana? Xi ya udah, berarti x pertama 10 ya. Dikurangi x bar. Ya. X bar itu dapat dari mana? Ya rata-ratain x-nya. Ya. Cari rata-ratanya, x bar 12, ya. Y bar 50. Dapat dari mana 12? Ya udah 10 tambah 9 tambah 11 tambah 12 terus ya. Sampai ditambah 15 dibagi 10. Itu namanya X bar. Dapat dari mana Y barnya 50? Ya berarti dari 44 tambah 40 tambah 42 tambah 46 terus sampai ditambah 60 dibagi dengan 10. Ya, didapat Y bar 50. Ya, sekarang kita lanjut. XI min X bar. Ya, XI-nya tadi 10. Ya, X1-nya 10. Dikurangi X bar. X bar adalah 12. Gitu ya. Berarti 10 kurangi 12, negatif 2. 9 dikurangi 12, negatif 3. Ya. 12 dikurangi 12, 0. Gitu ya. 12 kurangi 12, 0. Dapat dari mana 2? 14 dikurangi 12. Ya. Dah, kita dapat si XI min X bar. Ini dapat ya. YI min Y bar. Nah, ini cari lagi. YI min Y bar. YI ya jelas punya Y-nya ya. Negatif 6 dapat dari mana? 44 dikurangi 50. Y bar kan 50. Ya, jadi 44 dikurangi 50. Negatif 6. 40 dikurangi 50. Negatif 10. Ya. Dapat dari mana ini 10? 60 dikurangi 50. Ya. 10. Ya. Sekarang nah, lihat, ini harus dikalikan. Ya. Harus dikali. Ya, berarti kita kalikan.
Kita kalikan. Kali, dapat dari mana 12? 12 adalah negatif 2 dikali negatif 6. 30 dapat dari mana? Negatif 3 kali negatif 10. 0 dapat dari mana? 0 dikali negatif 4. Dapat dari mana ini 30? Ya, 3 dikali 10. 30. Ya, setelah dapat perkaliannya, kita hitung apa nih? Sigmanya. Ya, hitung sigmanya. Berarti ditambahin. 12 tambah 30 tambah 8 tambah 10 tambah 0 tambah 2 dan seterusnya. Ya, berarti ini sigmanya 106. Ya, 106 sigmanya. Nah, yang atas sudah dapat ya. Pembilangan udah dapat, sekarang cari penyebutnya. XI min X bar tadi kita udah punya. Ya, tapi dikuadratin dulu. Ya. Belum punya ternyata ya. Ternyata ini kuadrat. Ya, tadi kan kita ini bukan kuadrat. Ya. Sekarang cari dulu kuadratnya. Caranya gimana? Gitu ya udah. XI min X bar tadi kita dapat nih, negatif 2. Ya. Dikuadratin. 4. Dapat dari mana 9? Negatif 3 dikuadratin. Dapat dari mana 0? Ini, ya, 0 kuadratin. Dapat dari mana 4? 2 dikuadratin. Ya. Kemudian disigmakan. Ya. Nanti ditambahin 4 tambah 9 tambah 1 tambah 0 gitu, terus sampai 9. Sigmanya adalah 30. Ya. Nah, pembilang udah dapat, penyebut udah dapat. Nah, berarti dapat betanya. Ya, pembilangnya 106, penyebutnya 30. Itu 106 dibagi 30. Ya, sama dengan 3,533. Ya. Nah, beta udah dapat, kita bisa mencari alfa. Rumusnya gimana alfa? Gitu ya. Y bar dikurangi beta kali X bar. Ya. Y bar tadi di sini 50. Ya. Ini 50 dikurangi ya, betanya 3,533 ya, dikali X bar. X barnya 12. Dapat alfanya 7,6. Alfa dapat, beta dapat, ya berarti dapat garisnya. Ya, alfanya 7,6, betanya 3,533. Ya, itu garisnya gini, Y topi sama dengan 7,6 ditambah 3,533 X. Ya. Nah, ini garis regresinya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan alfa sama betanya, ya, kita interpretasikan. Ya. Artinya apa? Ya, alfa ini namanya adalah intercept. Ya. Beta itu namanya slope. Ya, namanya slope. Ya. Alfa itu artinya besaran nilai Y pada saat X-nya 0 atau konstan. Ya. Nah, slope artinya besaran perubahan Y apabila X berubah sebesar sesatuan. Ya. Contoh, tadi kan kita dapat Y topinya sama dengan yang berapa? 7,6 ya. 7,6 ditambah 3,533 X ya. Nah, apa arti dari 7,6 ini? Ya. Artinya adalah ketika X-nya 0, gitu, masukin berarti 3,533 dikali 0. 3,533 dikali 0, 0 ya. 0 tambah 7,6 berarti 7,6. Artinya apa? Penjualannya 7,6. Ya. Ketika X-nya 0, ya, tidak beriklan sama sekali, ya, penjualannya sudah dapat 7,6. Ya. Kita nggak ngapa-ngapain, itu udah bisa kejual 7,6. Itu artinya. Ya. Nggak perlu mengeluarkan biaya iklan. Ya. Kita sudah bisa mendapat 7,6 unit penjualan. Ya. Tapi kalau X-nya gitu ya, kita naikkan menjadi satu satuan. Ya. Satuannya bebas ya. Di sini kebetulan satuannya ada jutaan. Ya. Jutaan rupiah. Ya. Ketika X-nya itu naik 1 juta rupiah, ya, kita tambahin setiap 1 juta rupiah, gitu ya, maka penjualannya, gitu ya, penjualannya itu akan naik sebesar 3,533. Itu namanya interpretasi dari betanya atau slope. Ya. Ketika X naik 1 juta, maka Y akan naik 3,533.
setiap X saya naikkan 1 juta, akan menyebabkan penjualan saya naik sebesar 3,533 unit. Ya, itu interpretasi dari slope atau betanya. Ya. Oke, ketika kita sudah mendapat alfa sama beta, gitu ya, nah yang kita uji adalah betanya. Ya, alfa juga bisa kita uji, ya, tapi yang akan kita bahas adalah menguji koefisien betanya. Ya. Karena apa? Kenapa alfa itu tidak kita uji, gitu ya? Ya karena itu intercept, gitu ya. Kalau beta, kalau akan kita uji, gitu ya, itu untuk apa? Melihat ya, apakah X mempengaruhi Y atau tidak. Ya. Apakah X mempengaruhi Y atau tidak. Biaya iklan benar nggak mempengaruhi penjualan penjualan, gitu ya? Benar apa enggak? Ya. Apakah benar biaya iklan adalah sebab kenaikan atau penurunan dari si Y, ya, penjualan? Ya benar nggak akibat dari X? Gitu ya. Nah itu harus diuji, ya, uji hipotesis. Ya, perumusannya gini, selalu dua arah. Ya. Jadi H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Ya. Atau beta beta sama dengan 0, artinya X tidak mempengaruhi Y, atau beta tidak sama dengan 0, artinya X mempengaruhi Y. Ya. Statistik ujinya pakai apa? Pakai uji T, ya, T hitung. Ya. T hitung, rumusnya apa? Beta dikurangi 0 dibagi SB. Betanya apa? Ya, betanya tadi ya, yang hasil dari hitung-hitungan beta, gitu ya. Dikurangi 0 dibagi SB. SB-nya apa? Nah ini. SB adalah standar baku atau simpangan baku, ya, simpangan baku dari si beta. Ya. Rumusnya gini, ya, Y min, Y topi, gitu ya. Nah, dapat ya, nanti nilai SB-nya, kita hitungnya dapat, ya. Kemudian kriteria ujinya apa? Tolak H0, syaratnya harus, kita hitungnya harus lebih besar daripada T tabel. T tabelnya berapa? Alfa per 2, DB-nya N min 2. Ya. Kenapa ini ya N min 2? Gitu ya, karena parameternya ada dua, ya, alfa sama beta. Ya, kalau kemarin kita, kalau masih ingat gitu ya, di uji-uji hipotesis yang pertama, ya, nah itu DB-nya N-1 gitu ya, N-1 terus gitu ya. Nah, kali ini parameter ada dua, alfa sama beta, makanya DB-nya N-2. Ya. Nah ini harus memenuhi syarat ini kalau untuk menolak H0. Ya. Nah sekarang kita coba hitung. Ya. Misal nih dapat nilai SB-nya hasil dari menghitung ini, ya, YI dikurangi topi gitu ya, dibagi N-2 gitu ya. Misalkan dapat SB-nya 0,52. T hitungnya 6,765. Ya. Hasil dari ini T hitung, ya, betanya tadi 3,533 ya, dibagi 0,52. Ya, hasilnya 6,765. Ya, ini T hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan T tabel, ya. Alfanya 5%, DB-nya N-2. Ada 10 cabang, ya, dikurangi 2, berarti 8. Ya. Cari aja di tabel T, ya, alfanya 5%, DB-nya 8. Ya. Nanti hasilnya 2,306. Bisa ya cara melihat uji T, tabel T. Gitu ya. Nah syaratnya tadi harus T hitungnya harus lebih besar dari T tabel. Kalau kita lihat T hitungnya ada 6, ya, T tabelnya 2,3. Berarti tandanya gini ya, lebih besar. Ya. Artinya apa? Memenuhi syaratnya. Artinya apa? Tolaknya H0. Ya. Berarti kalau tolak H0, kita menerima ini ya, menerima 1. Artinya apa? X-nya mempengaruhi Y. Ya. X mempengaruhi Y. Ya. Cukup bukti. Ya. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa pengeluaran mempengaruhi banyaknya penjualan. Pada taraf nyata 5%. Ya. Kemudian ada istilah namanya R square. R square itu namanya koefisien determinasi. Ya, rumusnya gini ya, sigma Y topi ya, I dikurangi Y bar kuadrat ya, dibagi sigma YI min Y bar kuadrat. Ya. R square itu merupakan presentasi keragaman data yang mampu diterangkan oleh model. Ya.
Jadi kebaikan model itu dikatakan baik ya, ketika R square-nya itu mampu keragaman data itu artinya X-nya ya, mampu menerangkan si Y. Gitu ya. Nah, nilai R square itu berkisar antara 0 sampai 1. Ya. Berkisar antara 0 sampai 1. Kalau R, jadi kalau R kecil, ya, korelasi kan dari -1 sampai 1. Ya. Nah, tapi kalau R square, ya, atau koefisien determinasi, itu nilainya dari 0 sampai 1. Gitu ya. Artinya semakin tinggi R-nya, itu semakin baik modelnya. Ya. Semakin mampu memprediksi dengan baik. Ya. Karena salah satu kegunaan dari regresi, dia itu mampu memprediksi, ya, mampu memprediksi nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Misalkan tadi kita mendapatkan nilai regresinya gini. Ya, garis lurusnya adalah 7,6 ditambah 3,533x. Gitu ya. Nah, misalkan dengan sudah dihitung, ya, R square-nya dapat 0,85. Ya, dengan cara hitung-hitungan ini, ya, dapat R square-nya adalah 0,85. Artinya 85%. Ya. 85% keragaman data mampu diterangkan oleh model. Ya, modelnya siapa? Si X. Gitu ya. Sedangkan sisanya diterangkan oleh hal lainnya yang tidak terdapat di dalam model. Ya. Sisanya, berarti 15%-nya, ya, 15%-nya itu diterangkan oleh, ya, variabel X lain selain dari penjualan, selain dari biaya iklan. Gitu ya. Bisa aja ini dipengaruhi oleh jumlah karyawan, gitu. Bisa aja dia dipengaruhi lokasi lokasi tokonya, bisa juga dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh insentif salesman. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Sisanya 15%. Kita tidak tahu itu, ya, karena tidak dijelaskan oleh model. Ya. Tidak terdapat dalam model. Karena yang terdapat dalam model hanya X. X-nya apa? Ya tadi, ya, biaya iklan. Gitu ya. X-nya adalah biaya iklan. Oke, sekarang kita akan masuk ke Excel. Ya. Coba saya buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu.
Oke. Nah, sekarang ini sudah saya inputkan ya, sesuai dengan data ya. Datanya gini. Nah, bagaimana cara mengerjakan di Excel? Ya, caranya gini. Kan di sini tadi udah ada data ya, data analisis. Nah, pilihnya yang regresi. Ya. Pilihnya yang regresi. Di sini kalau saya lihat, nah ini ya, regression. Oke. Ya. Kemudian pilih Y-nya yang mana. Ya. Y-nya adalah saya penjualan. X-nya apa? X-nya adalah iklan. Ya. Kemudian, apakah ada judulnya? Ya, ada, saya punya judul. Ya. Kemudian di sini berapa persen? Tingkat kesalahannya 5%, gitu ya, atau 95% confidence confidence levelnya. Gitu ya. Kalau misalkan taraf nyata saya misalkan 10%, ya berarti confidence levelnya adalah 90%. Ya, sesuaikan aja. Ya. Kalau saya 5%, ya berarti ini ya 95. Kemudian oke, ya dapat nilai ini, ya langsung keluar. Ya, ini langsung keluar nilainya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat bagian yang koefisien. Kita lihat bagian yang koefisien. Lihat ya, intercept atau alfa itu nilainya 7,6 ya. Iklan itu ada betanya adalah 3,533. Sesuai ya. Ini sesuai tadi yang hasil dari ini ya. Hasil dari regresi yang tadi. Nah, ini hasilnya. Ya. Alfanya 7,6 ya sama ya. 7,6 betanya adalah 3,533. Ya. Oke. Apalagi yang penting ya, apalagi yang penting di sini ya. Nah, kita bisa melihat ini T ya, T stat. Ya. T stat itu apa? Identiknya T stat itu untuk yang menguji ya, uji koefisien. Ya, tadi kan kita uji terhadap koefisien beta gitu ya. Berarti ini si angka 6,765 ini ya, itu merupakan T hitungnya. Ya, tuh, sama ya, nilai T hitungnya 6,765. Ya, 6,765 192. Ya, berarti ini adalah nilai T hitung iklan ya. Berarti ini T hitung untuk uji koefisien si betanya. 6,765 T hitungnya. Ini harus dibandingkan ya, harus dibandingkan dengan T tabelnya. Jadi cari. Ya, di sini nggak ada output dari T tabel. Ya, harus dicari. Ah, ribet nyarinya. Ya udah, berarti pakainya P value. Ya. Lihatnya P value. Ya. Lihat P value yang iklan nih. Hasilnya 0,000 gitu ya. Nah, syarat untuk menolak H0 ya, yang tadi ya, F apa? F hit sorry, P value-nya harus kurang dari alfa. Ya. Ini lihat 0,0000, ini kan kurang dari 5%, gitu ya. Otomatis dia kriterianya terpenuhi. Ya, tolak H0-nya. Ya, sama ya hasilnya. H0-nya ditolak. Nah, itu cara bacanya ya. Standar error ya ininya apa? Si apa namanya? SB-nya. Ya, SB-nya kan ini 0,52 ya, berarti standar errornya 0,52. Nah, ini standar errornya 0,52 ya, nilai SB. Ya. Terus kita bisa melihat ANOVA ya. ANOVA. ANOVA-nya ya seperti biasa ada DF, ada JK, ada KT, ada F, ada signifikan F. Ya. Nah, kalau untuk melihat ANOVA, ya ANOVA ini tujuannya buat buat apa gitu ya. Nah, tujuan dari tabel ANOVA ini adalah melihat model yang kita buat ya, garis lurus ini ya, garis Y sama dengan 7,6 ditambah 3,533 X ini dia layak dipakai atau tidak ya.
layak atau enggak. Ya. Nah, lihatnya dari ANOVA, gitu ya. Terus dilihatnya bagian mananya ininya. Ya. Bebas kalian mau pakai F, boleh. Ya. Mau pakai p-value juga boleh. Ya. Signifikan F itu adalah p-value-nya. Ya. Kalau mau melihat dari F, ya berarti harus kalian bandingkan dengan F hitung. Ya. F hitung, dB-nya berapa? dB-nya 1,8. Ya. Dicek, ya, dicek sana ke tabel F. Ribet gitu ya. Ya udah berarti kita cari p-value-nya aja. Ya, lihat. Dilihat ini, nilai p-value-nya adalah 0,000148. Artinya apa? Artinya eh, harus lebih kecil dari alfa. Ya. Ini lebih kecil nggak dari 5%, 0,05. Ya. Lebih kecil ya. Karena lebih kecil berarti syaratnya terpenuhi. Oleh sebab itu H0-nya ditolak. Ya. Artinya apa? Modelnya layak. Ini artinya model atau garis regresi kita adalah layak dipakai. Ya. Layak belum tentu bagus. Ya. Layak belum tentu bagus ya. Ibarat baju, ya. Kita pakai baju ya, bajunya layak. Ya bentuknya baju gitu ya, tapi belum tentu bagus. Ya. Cara melihat bagus atau tidaknya, lihat dari R square-nya. Ya. Yang tadi ya, R square. Kalau di sini adalah nih kebaikan modelnya. Ya. R square. Lihat dari R square. Ini kan 0,85 ya, sama ya nilainya ya. 0,85 ya, 0,851212 gitu ya. Nah, artinya 85% ya. 85% X ya, mampu 85% Y ya, keragaman dari Y mampu dijelaskan oleh X. X-nya apa? X-nya adalah penjualan X-nya adalah apa tadi? Biaya iklan gitu ya. Artinya penjualan mampu dijelaskan oleh iklan ya, biaya iklan itu sebesar 85%. Sisanya ya, sisanya dijelaskan oleh di luar model ya. Dijelaskan oleh di luar model 85%. Ya. Kemudian ada yang penting juga yang ini multiple R ya, 0,92. Ini artinya nilai korelasi ya, nilai R kecil ya. Ini nilai korelasi ya, 0,92. Artinya apa? Nah, kuat ya. Korelasinya sangat kuat, hubungannya sangat kuat antara si penjualan sama biaya iklan. Ya, korelasinya sangat kuat dan arahnya positif. Ya, ini kan positif tuh, ya, arahnya positif. Ya. Sesuai ya dengan persamaan regresinya. Ya. Nah sekarang saya coba balik ke slide. Ya, balik ke slide. Ya. Saya balik ke slide. Ya. Nah di sini kalian bisa melihat ini ya. Tadi kan korelasi 0,92 positif. Nah ini searah dengan ini ya, sejalan dengan koefisiennya si regresinya, ya positif. Ya, artinya semakin naik X, semakin Y-nya semakin bertambah. Ya, tapi kalau di sini negatif nih, ya negatif, ya berarti semakin naik X, Y-nya semakin turun. Atau sebaliknya, ya, semakin kecil X, semakin naik Y-nya. Nanti nilai korelasinya pasti ini negatif. Ya, nilai multiple R-nya. Karena dia eh, menggambarkan ini arahnya, ya, arah hubungannya. Ya, kalau ini arahnya positif. Ya, dari 0,92 tadi. Ya. Nah ini kita pakai Excel ya tadi ya, sudah bisa. Ya. Nah ini ya, nilai korelasi tadi ya, multiple R nih, 0,92. Model regresi ya, model regresinya 7,6 dapat dari sini, koefisiennya. Ya. 3,533 dapat dari sini. Ya. Kemudian T hitung ya, dari sini ya.
6,765. Kemudian R square 85%. Keragaman dari Y dapat dijelaskan oleh model sebesar 85%. Sisanya di luar model. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi. Tadi fungsi dari regresi adalah bisa memprediksi. Ya. Sekarang saya balik ke sini. Ilustrasi. Ya. Saya balik ke sini. Misalkan, ya, saya punya uang 12,5 juta. Kira-kira berapa penjualan unit yang akan saya dapatkan? Gitu ya. Saya ingin mengeluarkan biaya iklan sebesar 12,5 juta. Itu di sini. Ya. 12,5 juta, tarik ke atas. Ketemu titik di garisnya. Berarti kira-kira dengan saya mengeluarkan uang 12,5 juta, penjualan yang akan saya dapatkan adalah 52, 52 unit. Kalau saya 10 juta, ya berarti segini, 43. Gitu ya. Kalau 9 juta, ya berarti 40. Ya, di garis regresinya ya, di garisnya. Ya, di garisnya. Kalau misalkan 20 juta, gimana? Di sini nih, 20 juta. Ya. Berarti dia di luar observasi kita. Ya, tidak bisa diprediksi. Karena observasi kita X-nya itu berkisar antara 9 ya, sampai 15. Ya, 9 sampai 15. Kisaran X-nya. Kenapa X-nya bukan Y-nya? Ya karena kita ngubahnya X. Ya, yang bisa kita ubah-ubah adalah X. Karena pengubah bebasnya adalah X. Y adalah dia nerima-nerima aja. Ya, respon. Ya, kalau kita atur dia 20, ya nggak bisa. Karena pengamatan kita hanya dari 9 sampai 15. Meskipun ini bisa kita tarik ya, panjang garisnya. Sekitar sini penjualannya. Ya belum tentu, belum pasti. Siapa tahu nanti setelah 15 juta dia turun penjualannya. Ya, bosan orang ngeliat iklan terus. Gitu. Kan bisa jadi seperti ini. Nah, oleh sebab itu, karena dia di luar jangkauan kita, jangkauan data kita, tidak bisa diprediksi. Gitu ya. Jadi yang kita prediksi hanya bisa antara sekitar 9 sampai 15. Kalau saya 14,5 juta ya berarti di sini. Ya, tarik ke atas. Nah, ini kira-kira hasil prediksinya. 57 penjualan. Ya, itu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari regresi. Kita bisa memprediksi, ya, memprediksi nilai Y dengan X yang kita tentukan sendiri. Oke, nah, mungkin itu saja perkuliahan kita untuk hari ini. Ya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.